Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saat ini saya, Rahman Official, bersama ES Channel dan Hani TV, juga Kawan TV, sedang bersama dengan salah satu kuasa hukum dari Roy Suryo dan kawan-kawan, yaitu Bapak Jahmada Girsang. Apa kabar, Pak? Baik, selamat pagi. Semangat. Ya teman-teman, kita mau berbincang tentang akan sesuatu terjadi pada hari Kamis ya. Di mana Roy Suryo dan kawan-kawan itu akan dipanggil, diperiksa oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka. Nah, kita akan bertanya sama Bang Jagir. Ini panggilannya dari Pak Jahmada Girsang adalah Bang Jagir. Jadi kita mau tanya, Bang, persiapannya gimana untuk hari Kamis? Oke, persiapannya kita santai aja ya, santai aja. Santai artinya bukan berarti santai laya-laya gitu, enggak. Santai artinya hatinya ditenangkan ya. Karena ini prosesnya memang udah harus seperti itu alurnya. Jadi mulai dari penyelidikan beberapa bulan lalu, kemudian naik ke penyidikan sekarang ini, itu kan memakan waktu yang sudah berapa bulan itu kan? Mungkin ada 3-4 bulan kalau salah. Laporan Pak Jokowi kan mulai bulan April. Ini kan udah bulan November ya. Jadi kurang lebih prosesnya di laporan Pak Jokowi itu dari mulai April 30 kalau nggak salah ya. Sekarang ini 5 bulan. Saya kira normal ya. Normal perjalanan perkaranya. Lantas dari khususnya dari ini kan di Polda ini kan dibagi 2 klaster nih. Jadi kita bicara khusus klaster yang kedua ya. Di situ ada 3 orang, itu ada Mas Roy, ada Rismond dan Mbak Tifa. Ini klaster 2 ini klaster utama lah ceritanya. Ya ikonnya lah di perkara ini, atau disebut pemeran utama lah kalau dalam film ya. Nah, jadi dari komunikasi dengan mereka yang kita rapat intent terus berkali-kali ya, mereka tenang. Bahkan saya katakan di sini ya, respon khususnya ya, dia mengatakan ya lebih cepat lebih bagus, lebih cepat lebih bagus gitu. Artinya kenapa gitu? Karena mereka ada dasar juga, dasar keyakinan bahwa yang disebut pengungkapan ijazah palsu Pak Jokowi ini, mereka teliti secara ilmiah. Jadi nggak ada rasa takutnya. Kecuali kalau diteliti ke orang amburadul, dapat data dari sana, data dari sini, data dari sini, dari ini, pecah gitu kan. Ya mungkin begitu dikonfrontir dengan penyidikan, takut. Tapi mereka kan base ilmiah. Yang disebut, saya sebut penelitian itu. Yang dalam penelitian itu kan ada gium yang saya sampaikan selalu kan. No problem, no research gitu loh. Jadi jangan lupa, ini ada gium dalam penelitian ini penting banget. Kalau ada gium dalam hukum, no viral, no justice. Yes, betul. Nah, kemudian saya beli selama saya jadi kuasa hukum mereka, atau katakanlah tim advokasi, akademisi dan aktivis ini, saya beli buku khusus. Ya, karena bagi saya penelitian ini kan selama berpraktek jadi advokat puluhan tahun, ini baru pertama kali saya tangani gitu loh. Oleh sebab itu ini hal yang baru bagi saya pribadi. Oleh sebab itu saya inisiatif membeli buku 2 tentang penelitian. Karangan dokter dua-duanya itu. Saya baca. Maksud saya apa? Seperti beberapa kali saya sampaikan, kalau kita hanya membela, katakanlah nanti sampai ke pengadilan ya. Kalau kita hanya mempledoi atau membela mereka untuk menangkis atau melawan pasal yang akan didakwakan itu 310 dan 311 KUHP khususnya ya, ditambah lagi pasal-pasal ITE, itu pasal yang umum kan. Terus membela kita gimana? Nggak ada hal-hal baru. Oleh sebab itu saya kreasikan otak saya, mereka ini harus dibalut dengan penelitian. Ya kalau penelitian ini kan ilmiah, datanya benar-benar empirik lah begitu ya, autentik. Datanya berdasarkan ada yang informasi yang ada di masyarakat. Akhirnya mereka setuju dengan itu gitu loh.
Ya. Ini kan ada yang sangat menarik nih. Kalau hasil penelitian Roy Suryo, Rismond dan Bujipa itu kan menyatakan bahwa ijazahnya palsu gitu ya. Ya. Sementara Polda kemarin sudah melakukan pernyataan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli dan tidak palsu. Ya. Ya. Nah di sisi lain, Roy Suryo dan Bujipa dan Rismond juga dituduh sudah melakukan memanipulasi dokumen. Ya. Gimana itu? Wah, ini yang menarik. Ya, yang menarik ya, itu pasal 27, pasal 32, pasal 35, Undang-Undang ITE kan. Yang paling menarik justru pernyataan dari Kapolda langsung ya, bahwa mereka ada merusak dokumen gitu loh. Ya katakanlah data itu kan, ya, video berarti kan mungkin merusak atau membuat baru dan sebagainya, itu termasuk di situ ya. Itu hal yang tidak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Hal yang tidak mungkin. Satu, selama mereka mengadakan penelitian, mulai dari penyelidikan sebelumnya, saya ikutin benar BAP yang yang diikuti oleh Rismond. Saya mendampingi khusus Rismond kebetulan ya, mulai dari penyelidikan sampai dengan berapa kali itu, 2 atau 3 kali itu kan. Itu benar-benar video yang ada ditampilkan oleh penyidik itu, karena itulah yang dituduhkan itu kan. Dia jawab dengan benar. Dia bisa menjelaskannya. Kalau dia memang ada terlibat di situ, dia jelaskan keterlibatannya. Kalau dia memang tidak terlibat, ya tidak terlibat. Dan dia jelaskan juga bagaimana, untuk apa video itu gitu loh. Dari kalau nggak salah 40 video yang mengena ke Rismond waktu itu, kalau nggak salah 9 atau 11. Saya agak lupa ya. Nah, jadi video apa yang diretas, video apa yang dirusak, video apa yang dimodifikasi, atau video apa yang ditambah, dikurangkan, yang disebut merusak itu, nggak ada. Jadi saya katakan ya, kemarin saya bicara dengan Rismond, ini hal yang baru bagi mereka. Dituduh dengan tuduhan seperti itu oleh Kapolda waktu konferensi pers yang mengatakan bahwa 8 orang ini, klaster pertama 5 orang, klaster kedua 3 orang ini, khususnya klaster kedua, Rismond, Roy dan Tifa merusak video atau itu bahaya itu. Iya, katanya sih memanipulasi dokumen. Memanipulasi, merusak dan sebagainya. Itu dosa sendiri yang mengatakan itu tidak ada. Iya. Ini Kapolda menurut saya ini sudah mengatakan ini pelanggaran hukum, Bu. Bang, ketika memang Ruslan sama Roy Suryo kan pernah menerima sayuran ijazah Jokowi dari KPU. Iya. Baik KPU RI, KPU DKI, dan juga KPU Solo kalau nggak salah ya. Iya. Selama penelitian itu ada nggak yang dirubah dari dokumen yang mereka? Tidak ada. Mulai dari bahkan 2022 kalau nggak salah ya, sejak ini kan cikal bakalnya pemicunya kan waktu diunggah oleh Dian Sandi. Ya, diunggah sama dia. Katakanlah video itu kan, video ya, itu kan di sosmed ya. Kemudian beberapa waktu kemudian ditarik sama dia. Itu juga yang ada di KPU. Bayangkan itu, berarti kan nggak ada perubahan kan? Kecuali kalau diunggah pertama itu beda, kemudian di KPU DKI beda, berarti ada perubahan data tuh. Dan timbul pertanyaan nanti kan, yang mana sih yang benar gitu loh. Itu justru mainstream dari perkara ini lurus. Loh, yang diunggah pertama adalah itu juga. Ternyata dari KPU ditemukan oleh rekan-rekan termasuk Bonatua Silalahi kan, itu juga gitu loh. Nah, berarti mana? Berarti itulah yang dipergunakan selama ini menjadi gubernur DKI, menjadi presiden, segala macam gitu loh. Nggak ada ditampilkan data yang lain. Oleh sebab itu kita tuntut sebenarnya, kalau ada mana, tampilkan dong gitu loh. Nah disitulah tambah kuatnya dibantu oleh Bonatua, masuk dia ke KPU DKI, datanya ternyata sama. Itu yang dilegalisir itu kan. Ya menurut kita udah tonton sama-sama, apa artinya legalisir? Ini menyangkut Universitas Gadjah Mada juga dong. Legalisir kita kan, saya S1, S2 juga kan, orang kuliah juga gitu loh. Kalau kita mau ikut sesuatu, katakanlah mau event-event tertentu, kan dibutuhkan jasa terakhir legalisir. Gak mungkin aslinya kita titip di sana kan, bisa hilang itu. Legalisir artinya aku tamat dari satu universitas tertentu, aku ke sana melegalisir, umpamanya sekali legalisir itu bisa 5 sampai 10 lembar kan, biar nggak bolak-balik. Kan dicocokkan dulu dengan aslinya dong. Kan dicocokkan dulu dengan aslinya dong.
Berarti analoginya dalam hal perkara ini, baik diunggah yang pertama itu tahun berapa itu oleh Dian Sandi itu, kemudian dihubungkan dengan DKI, sama kan? Seharusnya memang logikanya ada aslinya. Tapi kenapa sampai sekarang tidak pernah diperlihatkan? Bang, terkait tuduhan manipulasi dokumen itu ya, Ya. membuat yang jadi salah satu dasar kenapa Roy Suryo dan kawan-kawan dia tersangka, akan ada upaya perlawanan hukum nggak? Oh, ada. Pra peradilan misalnya. Enggak, kalau khusus untuk pra peradilan mungkin kita pertimbangkan sampai sekarang. Tapi khusus untuk pernyataan bahwa ada yang merusak data atau memanipulasi data itu nanti laporan tersendiri. Oh, jadi Laporan tersendiri, perbuatan melawan hukum. jadi Roy Suryo dan kawan-kawan akan melaporkan balik. Ada rencana, kami udah diskusikan itu. Itu menjadi topik lain gitu loh. Oke. Topik lain, jadi bukan berarti apa dalam udah lepas dari perkara ini gitu loh. Seorang Kapolda yang mengatakan seperti itu kan luar biasa. Dia berani mengatakan orang yang bertikadi memanipulasi data. Apa yang dirusak? Jadi nanti Buktikan. Jadi nanti terlapornya itu Kapolda ya? Kapolda. Kemana lapornya? Barreskrim atau? Gua ke Barreskrim dong. Ya, Barreskrim ya. Kalaupun mereka kepolisian dilaporkan ke Barreskrim itu karena itu menyangkut hal yang penting ya. Artinya perbuatan hukum oleh pejabat lagi kan gitu ya. Jadi kita harus laporkan, jangan di Polda, nanti jeruk makan jeruk. Iya. Ya kita laporkan ke Mabes gitu loh. Bang, ini kan ada isu nih. Setelah bisa tanggal 9, hari Kamis begitu ya. Itu katanya isunya akan langsung ditahan. Gimana antisipasinya? Saya pelajari begini ya, berdasarkan pengalaman kita. Jadi dalam pasal apakah, dalam perkara apakah seseorang itu bisa ditahan? Banyak. Ada pasal yang mengatakan yang hukumannya diancam 4 tahun ke atas itu ditahan. Tapi belum tentu juga melihat kondisi yang lain juga. Ada juga pasal yang tidak ancamannya 4 tahun tapi ditahan. Itu kan namanya sikon lah ya gitu ya. Ini saya punya keyakinan hari Kamis, sekarang hari Selasa ya, tanggal 11, hari Kamis tanggal 13. Saya punya keyakinan berdasarkan hukum ya, berdasarkan analisa saya. Penahanan kayaknya tipis ya. Kalau disebut persentase mungkin 70% itu tidak ditahan, 30% ditahan gitu loh. Kalau kita main matematis ya. Kenapa? Banyak pertimbangan. Satu, saksinya itu kurang lebih dari 100. Itu saksi loh. Saksi ahlinya kurang lebih 20-an. Banyak sekali. Nah, apa hubungannya sama penahanan ini? Ini panjang ceritanya sebenarnya. Kalau ditahan sejak di Polda, itu kan ada masa-masa penahanannya. Ya, nanti katakanlah di Polda entah 20 hari atau gimana gitu loh. Kemudian nanti kejaksaan ada masanya juga sampai ke persidangan. Totalnya itu dalam satu perkara, total penahanannya itu sampai putusan pengadilan kalau nggak salah 300 sekian hari. Lah itu dipertimbangkan. Nah sementara di perkara ini itu memeriksa saksi aja itu kurang lebih 100. Belum ahli. Lah kalau itu nanti dalam pemeriksaan saksi itu persidangannya udah kelewat, otomatis mereka keluar dong. Nah itu satu konsekuensi yang dipertimbangkan. Kenapa tidak ditahan gitu loh. Gitu. Jadi kecuali kalau punya saksinya hanya 10 normal. Perkara pembunuhan juga 10 orang. Perkara perkara pidana yang biasa saja itu 10 orang. Itu bisa dikejar. Tapi kalau 100 bayangkan sidangnya berapa hari? Ya, bisa sampai tiap hari juga belum kelar tentu. Nanti ada perdebatan segala macam seperti perkara-perkara yang kita lewati kan seperti kasus Jessica, kasus yang lain gitu. Itu kan maraton sidangnya. Itu mengejar kenapa? Karena waktu itu terdakwanya ditahan. Ya jangan sampai lewat masa penahanan total itu kan. Di jumlah-jumlah. Kalau lewat otomatis kan dia keluar. Iya. Gitu. Jadi berdasarkan itu menurut saya nggak yakin saya 100 saksi lebih dan 20 ahli lebih itu bisa dikejar dalam masa penahanan tadi kalau ditahan loh ya. Tapi kalau nggak ditahan itu agak santai. Nggak tergantung waktu gitu kan. Bang kan publik juga menilai ini banyak kejanggalan di kasus ini ya. Ya. Abang sebagai kuasa hukum. Kejanggalannya begini, menurut saya sih satu ya, seharusnya mulai dari awal nih tidak harus melaporkan Pak Jokowi melaporkan ini, kalaupun ini kan
aduannya. Tidak harus. Jadi harus mempertimbangkan mendalam seharusnya. Kenapa gitu loh? Karena ini kan menyangkut mantan pemimpin di bangsa ini. Seharusnya kalau memang benar-benar 2 kali presiden kita dua periode ya, harus ada. Kalau saya mengatakan, saya kan penegakan hukum yang selalu saya kumandangkan struktur, substansi dan moral budaya. Seharusnya bermain di sini. Budaya Indonesia ini kan budaya kekeluargaan. Oke lah, ya janganlah sampai ribut-ribut gitu. Enggak pernah terjadi seperti itu kan. Tiba-tiba aja diam aja. Yang paling terakhir sebenarnya, kalau masih punya moral yang benar, apalagi dari Jawa Tengah gitu ya, bukan saya bedakan dari luar Jawa gitu loh. Ada budaya yang paling itu. Oke, daripada rakyat ini, daripada pihak-pihak di masyarakat ini bertengkar, gontok-gontokan, apa segala macam. Ini loh ijazahku gitu loh. Iya, itu dia. Nah, itu titik pentingnya, titik poinnya. Iya. Sebenarnya di situ. Nah, berapa lama sih menunjukkan ijazah? Hanya 2 detik. Iya, betul. Bisa menyelesaikan perkara yang sudah berjalan 3 tahun ini kan. Iya, betul. Nah, itu yang menurut saya logika masyarakat, itu tidak bisa nangkap itu. Betul. Kenapa sih itu loh? Kenapa Obama memperlihatkan begitu dituntut sama rakyatnya, jangan diperlihatkan akte kelahirannya. Nah, ada juga pemimpin-pemimpin yang lain kan. Melihat gejolak masyarakat kok tambah ramai gitu loh. Jadi seorang yang wise atau yang bijak seharusnya oke, daripada berantem, daripada gontok-gontokan, ya lebih baik aku tampilkan gitu loh. Nah itu kejanggalan yang utama menurut saya adalah kenapa tidak ditunjukkan. Itu yang utamanya di situ. Nggak susah kok. Jadi saya lanjutkan lagi, karena tidak ditunjukkan, disinilah orang beropini atau berpendapat masyarakat ini memang nggak ada. Jadi itu loh, sama dengan ini nggak ada. Contohnya kita semua nih, kalau nggak ada duit, bilang nggak ada duit, begitu bayar nanti kopi-kopi ini kan, ternyata nggak ada duit. Pantas nggak keluar, pantas duduknya lama gitu kan. Pantas duduk lama di kafe itu dari pagi sampai sore, pura-pura buka laptop segala macam, tahu nggak ada duitnya gitu. Sama analoginya. Gitu, begitu kasir bilang, "Pak, kita mau tutup," gitu. Aduh, dompetku hilang apa? Macam-macam kan? Aduh, inilah aku tunggu kawanku dulu lah, aku telepon segala macam gitu. Intinya dia nggak punya duit. Analoginya menurut saya begitu gampang saja loh. Ini satu hal yang aneh menurut saya jadinya. Aneh loh. Seorang pemimpin 2 periode, belum gubernur, belum wali kota, gubernur 2 periode. Masa punya, ya maaf kata, punya mental atau budaya moral seperti itu gitu loh. Tega loh melihat loh. Ya masyarakat ini kan udah ada pro yang kontra, ada ini kadang-kadang pro-nya ke sana banyak, berubah lagi. Itu kan gejolak masyarakat. Jadi terganggu masyarakat mencari uang kan? Gara-gara ya podcast terus gitu loh. Gara-gara buka WA terus, buka TikTok terus gitu loh. Itu berapa pengaruhnya? Sama ini. Belum lagi gontok-gontokan secara fisik di lapangan. Nah, ini yang menurut saya sangat disesalkan. Jadi tadi kejanggalannya intinya itu. Udah. Makanya nanti kalau di pengadilan, kalau sampai kan saya mengawal nanti di persidangan, kalau sampai di persidangan, satu hal yang kami tuntut itu. Kalau itu nggak dituntut, itu kaos primanya, itu pemantiknya, itu penyebabnya jasa itu. Kalau itu nggak diperlihatkan, tiba-tiba umpamanya kembali tadi ya, umpamanya Rismond, Roy dan Tipa itu ditahan, menurut saya tidak logik. Ya orang itunya pemantiknya aja nggak keluar kok, artinya jasa itu. Kalau ditahan menurut saya nggak balance gitu. Jadi pertarungan hukumnya nggak seimbang gitu loh. Ya, sebenarnya memang kalau kasusnya Pak Jokowi ini sebetulnya kasus yang sepele, cuman menjadi berlarut-larut karena memang tinggal menunjukkan saja, ternyata nggak ditunjukkan gitu ya. Ya, sepele banget menurut saya sih sepele ya. Kita barangkali udah ditertawakan oleh dunia luar loh. Karena di dunia luar sana kalau ada hal seperti ini, dia tunjukkan gitu loh. Kan wise banget itu kan. Kalau di sini kok malah dipendam lagi, pakai lagi kuasa hukum. Kalau kuasa hukum itu kan, ya kita nggak no comment lah, butuh biaya atau tidak, atau prodeo atau bayar kita nggak tahu ya. Tapi itu membuat gaduh lah bangsa ini gitu loh. Ya baik acara-acara di mana, di media cetak, media layar segala macam itu kan. Jadi kacau balau gitu. Jadi anak kecil juga terganggu. Ada apa sih Pak? Ya ada apa sih Pak di bangsa ini kok Pak Jokowi diituin gitu loh. Kan mereka tidak terlalu tahu pokoknya. Cuman kok sering di TV bicara jasa palsu gitu.
Emang ijazahnya palsu. Jadi pertanyaan anak-anak sekarang bertanya, memang Pak Jokowi ijazah palsu gitu. Ya kita jawabnya gimana? Kalau saya kuasa hukumnya Risma mengatakan ya palsu dong. Orang nggak ditunjukkan kan gitu kan? Itu loh. Jadi bayangkan itu. Jadi pikiran kita terganggu. Pikiran kita terganggu, waktu terganggu karena jasa palsu itu. Nggak tahu berapa lama lagi loh. Iya, kita berharap kasus ini bisa selesai dengan yang benar, yang mendapatkan kebenarannya, yang memang kalau memang ada kesalahan ya dapat hukumannya, Pak ya. Ya, betul. Tapi hukum harus bisa ditegakkan dengan seadil adil. Siap, betul. Dalam kasus ini, Pak ya. Dari perkara ini, kalau Risma, Roy dan Tiba, mereka sadar hukum. Sadar hukum, oke. Jadi bukan berarti tiba-tiba dipanggil jadi tersangka begini mereka kaget, enggak. Dari awal mereka sadar hukum, artinya perbuatan mereka ini mereka ketahui mungkin akan nanti berimbas ke hukum. Itu namanya sadar hukum. Iya. Beda dengan tiba-tiba kok saya dipanggil, itu udah nggak sadar hukum namanya. Iya. Bahkan Risma mengatakan lebih cepat lebih baik kok. Saya ingin agar persidangan di pengadilan, agar persidangan dibuka. Iya. Di sana ada tempat untuk pembuktian kan, adu bukti segala macam gitu loh. Iya. Begitu. Iya, ya, teman-teman, demikian perbincangan kami yang menarik dengan Bang Jagi. Ya mudah-mudahan harapan kita ya kasus ini bisa selesai dengan baik gitu ya, Pak. Ya. Yang memang benar mendapat kebenarannya dan hukum bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya nih, Pak ya. Ya. Bang, oke, siap. Ya. Semangat ya. Ya. Kita ketemu lagi pada podcast selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.